Ahlan wa sahlan para pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dengan saya Nuril Alam Ahmad Hilabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu ala fadlah, nahmaduhu ala kul syai wa ala kul hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, hari ini saya ingin berbicara dengan Anda semua tentang sesuatu yang sedang berkecamuk atau sedang terkenal di hari ini. Walaupun sesungguhnya bukan saya ingin berbicara ikut-ikutan atau berlebih-lebihan, tapi kami sebagai pendakwah harus ikut menenangkan apa yang sedang menjadikan kebanyakan dari kita menjadi panik. Kita alhamdulillah muslimin dan muslimat yang yakin mengetahui bahwa lam yusibana illa ma kataballahu lana. Kita sebagai orang Islam yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak akan ada yang menimpa kita kecuali apa yang sudah dituliskan atau ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Tentu para pemirsa semuanya sudah bisa mengetahui kemana perkataan saya selanjutnya. Memang saya ingin membicarakan tentang wabah yang sedang melanda dunia yang namanya virus corona. Bahkan sekarang lebih dimanja lagi. Dulu kita hanya mengetahui bahwa ada virus atau penyakit yang namanya corona. Sekarang dilebihi lagi dengan nama COVID-19 atau COVID-19 atau ada lagi katanya COVID-10. Nah ini pemirsa, alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur atas segalanya. Juga alhamdulillah lagi bahwa pemerintah kita di Indonesia, apalagi pemerintah Saudi Arabia, mempunyai kebijaksanaan untuk kemaslahatan kita semua sebagai penduduk. Kita hanya mempunyai kewajiban bahwa kita ikut mendukung apa yang sudah disarankan oleh pemerintah. Juga kewajiban kita pun selain mendukung pemerintah, juga kita mempunyai kewajiban terhadap diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Toh tidak mungkin pemerintah akan bisa memperhatikan kita satu persatu. Juga kita sebagai orang Islam yang beriman, kita tahu bukan dalam keadaan ini saja, dalam keadaan apa saja yang lebih baik dari ini ataupun yang lebih jelek dari ini, tetap pegangan kita Al-Quran dan sunnat Nabi Muhammad SAW dan ijma para ulama. Jadi sudah tidak aneh lagi. Juga karena kemajuan zaman,
teknologi yang sudah begitu tinggi. Dulu kita kalau ada apa-apa hanya mendengar dari satu sumber. Tapi sekarang banyak sekali sumber-sumber yang mengeluarkan berita-berita, membikin kita semakin panik. Bahkan kadang-kadang dari paniknya sampai kita lupa kemana kita harus berpegang. Padahal ini bukan sesuatu yang baru. Ada wabah penyakit di zaman Rasulullah pun sudah terjadi, dan Rasulullah mengajarkan bagaimana kita harus bersikap. Di zaman setelah Rasulullah pun, atau di zaman kita sekarang ini, sering sekali terjadi. Bahkan lebih ganas dan lebih hebat, lebih menakutkan dari virus corona ini. Alhamdulillah, virus corona sudah hampir 100% bisa diatasi oleh pemerintah-pemerintah. Tapi coba kita ingat, di zaman sebelum ini, di waktu sebelum ini, banyak sekali wabah yang berkecamuk, yang memakan korban lebih dari virus corona. Bahkan banyak wabah-wabah yang tidak bisa disembuhkan. Tentu pemirsa belum lupa pernah ada apa yang namanya influenza burung, pernah ada yang lain-lain juga yang berkecamuk. Belum lagi musibah yang terjadi yang tidak memberi manusia kesempatan untuk menghindar, seperti tsunami yang sudah terjadi di Aceh tempo lalu. Juga banyak sekali banjir bandang, atau angin puting beliung, atau longsor. Tapi tidak berkecamuk beritanya seperti virus corona ini. Padahal alhamdulillahirabbil alamin, seperti yang kita dengar di televisi-televisi, virus corona ini sudah hampir bisa diatasi secara keseluruhan. Juga perbandingan atau persentase dari korban sangat sedikit sekali. Juga kita tahu bahwa yang meninggal itu tidak bisa menghindar. Sebabnya ini, sebabnya itu, tapi sama. Meninggal itu berarti sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikatul maut untuk mencabut nyawanya. Tanggung jawab setelah meninggal juga sama seperti yang sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya di zaman dulu bahwa di mana ada wabah penyakit menular sedang menimpa satu baldah atau satu tempat, katakanlah satu kampung, di situ orang-orang itu jangan bergerak, tetap di tempatnya. Yang mau masuk tidak boleh masuk, yang mau keluar juga tidak boleh keluar. Itu ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru dari segala guru, dari semua guru yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua, untuk seluruh alam. Demi keindahan alam ini, demi ketenangan hidup ini. Nah, sekarang sudah lain lagi zamannya. Tapi kita tetap, walaupun zaman berganti, pegangan kita satu, Al-Quran dan sunat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah.
Sekarang sudah tidak ada kampung, tidak ada desa, tidak ada qaryah, tidak ada baldah. Semua sudah menjadi satu. Dunia ini sudah menjadi satu lapangan, satu tempat. Orang dari segala penjuru datang, masuk, keluar, membawa yang mereka bawa. Jadi, kebijaksanaan dari kita ibu-ibu. Peliharalah pertama kebijaksanaan diri kita, ketenangan diri kita. Tetaplah tenang di dalam menghadapi satu perkara. Juga Nabi Muhammad mengatakan bahwa kullukum ra'in, bahwa kamu semua bertanggung jawab terhadap apa yang ada di dalam lingkungan tanggung jawab kamu. Seorang ayah bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seorang direktur bertanggung jawab terhadap karyawannya. Seorang ibu rumah tangga bertanggung jawab kepada apa yang menjadi tanggung jawabnya. Lindungilah diri kita. Lindungilah orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Pertama, seperti anjuran para dokter, anjuran pemerintah, pelihara kebersihan. Dan kita sebagai orang beriman sudah lebih dulu tahu sebelum pemerintah menganjurkan bahwa an-nadhafah minal iman, bahwa kebersihan itu dari iman. Kalau kita orang beriman, tidak mungkin kita tidak memelihara kebersihan. Alhamdulillah, kita bukan hanya diperintahkan mencuci tangan, tapi kita diperintahkan sebelum kita mandi pun harus membersihkan dari mana tempat kotoran atau najasah keluar. Diperintahkan sekurang-kurangnya kita berwudu sesering mungkin. Yang diperintahkan untuk sholat yang wajib 5 kali kita berwudu. Kita bersihkan seluruhnya, bukan hanya tangan saja. Tangan, mulut, hidung, semua kita bersihkan. Orang mukmin itu orang yang bersih. Kita 5 kali diperintahkan sholat, tapi kita menunaikan sholat-sholat yang lain, ibadah-ibadah yang lain yang memerlukan wudu. Juga Nabi Muhammad sudah berfirman bahwa la yahfaz al-wudu illa mu'min, bahwa tidak ada yang memelihara wudu kecuali orang beriman. Lihatlah orang beriman, ibu-ibu, mau keluar rumah berwudu, kembali dari luar masuk ke dalam rumah berwudu. Apakah itu sudah lebih baik dari cuman sekedar mencuci tangan? Juga Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, jangan kita berlaku berlebih-lebihan, jangan berlaku lebay. Menurut istilah anak muda zaman sekarang ya, pemirsa, tidak apa-apa saya jadi ikut-ikutan biar menjadi lebih muda. Perasaan saya, tidak usah kita mencuci tangan seperti yang diajarkan oleh televisi, TikTok, nggak tahu apa namanya. Kita cukup berwudu, memakai pelajaran yang diajarkan oleh guru besar kita, uswah kita, contoh kita. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali berfirman di dalam Al-Quran. Cuman barangkali kita yang kurang menelaahi Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yuridka bi khairin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah menghendaki untukmu kejelekan, tidak ada yang akan bisa menolaknya kecuali Allah
Dan kalau Allah menghendaki untuk kamu kebaikan, Allah sanggup melakukan segalanya. Subhanallah. Ibu-ibu, kembali kita ke kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dibakar hidup-hidup dengan satu pembakaran yang raksasa, yang besar, yang katanya tidak bisa burung lewat di atasnya kecuali jatuh mati. Sudah terpanggang, sudah menjadi panggang burung. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ayub tentu tertimpa penyakit yang lebih jelek dari virus corona. Istrinya meladeni beliau, menguruskan beliau, tidak tertimpa, tidak tertulari. Karena apa? Karena Allah tidak menghendakinya. Kita pun ibu-ibu biasa-biasa saja. Kita pelihara kebersihan, kita tingkatkan iman, tingkatkan tobat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, segalanya bisa diselesaikan dengan takwa. Ibu-ibu, di zaman dulu, zaman setelah Islam malah, ada di satu tempat, di situ terjadi musibah segala mahal. Lalu sebagai penyelesaian, orang-orang di tempat itu mencari, mendatangi seorang syekh, pemimpin agama di tempat itu, dan mengadu kepada syekh. Katanya, ya syekh, bagaimana ini? Semua mahal, segala mahal, kami sudah tidak sanggup lagi. Lalu syekh ini cuman menasehatkan, katanya, turunkan dengan takwa. Berarti yang bisa menjadikan hidup kita harmonis, hidup kita baik, hidup kita tenang, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, kalau ada wabah di satu tempat, dilarang orang masuk ke tempat itu atau keluar dari tempat itu. Berarti kita harus menjadikan tempat kita, atau yang lebih jelas lagi, rumah kita, sebagai bentengan kita. Di zaman sekarang yang sudah serba campur baur, tidak mungkin manusia tidak keluar dari tempatnya atau dari rumahnya, tidak mungkin tidak berjalan ke sini atau masuk ke sini. Ya, kita sedapat mungkin tunaikanlah yang penting saja, yang perlu saja. Tidak usah berlebih-lebihan. Tidak akan menjadi masalah bagi kita semua kalau kita meninggalkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan kita yang sesungguhnya tidak penting bagi kehidupan kita, hanyalah sebagai pelengkap, penyempurnaan. Kita tinggalkan buat sementara dengan niat mengikuti sunat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan segalanya di dalam Al-Quran. Telitilah Al-Quran, di sana akan didapatkan lebih banyak lagi. Juga kembalilah kepada hadits-hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembalilah kepada kekuatan doa. Perbanyaklah doa, berpegang kepada Allah, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan doa-doa, tidak usah doa-doa yang panjang. Kita bukan seorang imam yang pandai merangkai kata di dalam doa. Kita hanyalah muslim-muslim biasa, tapi kita juga berpegang teguh kepada Nabi kita. Ucapkanlah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga tidak mengajarkan, memerintahkan kita membaca doa yang 3 lembar atau 4 lembar. Kita bukan sedang berdoa kunut di dalam masjid di akhir bulan puasa. Kita berpegang kepada doa-doa yang pendek-pendek. Seperti Allahumma shfi mardana wa afi mubtalana. Allahumma rzuqna al-'afwa wal-'afiyah. Allahumma ni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Itu adalah doa yang sangat baik, yang artinya, ya Allah, jauhkanlah kami dari penyakit kulit yang menjelekkan kulit kita, juga dari penyakit gila, diantaranya was-was, syak-wasangka, tidak yakin, bingung. Dan jauhkanlah kami dari judham, penyakit kotor, penyakit yang disebabkan dari penyimpangan-penyimpangan seksual, penyimpangan-penyimpangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sayyi'il asqam, dari semua penyakit yang jelek. Semua penyakit yang termasuk penyakit yang jelek, yang tidak baik, yang menular, kita meminta dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ajaran Nabi kita. Juga subhanallah, Allah berfirman di dalam surat Al-Muddathir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa thiyabaka fatahhir warudza fahjur. Di sini Allah memerintahkan untuk kita menjaga kebersihan, kebersihan pakaian kita, kebersihan tempat kita, kebersihan jasmani kita, kebersihan rohani kita. Warudza fahjur, dari semua sesembahan selain Allah, dari semua penyimpangan tauhid yang akan menjadikan kita terlepas dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kembalilah kepada tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bisa diselesaikan dengan takwa Allah. Kembalilah berpegang teguh kepada sunat-sunat Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa, supaya tidak berkepanjangan, akan saya selesaikan sampai di sini dengan harapan dan permohonan, mudah-mudahan pemirsa semuanya mau memberi kepada saya sekedar likes atau subscribe atau comment. Itu adalah dukungan yang amat sangat berarti buat diri saya. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.